Oke, pemirsa Radar Blitar TV, tanggal 22 September, hari jadi lalu lintas yang ke-67. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Kasat Lantas Polres Blitar, Pak AKP Kadek Aditya Yasaputra. Selamat merindang. Selamat pagi Bapak. Ya, siap. Sehat-sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Ini tanggal 22 hari HUT lalu lintas, hari jadi lalu lintas ya, Dan? Ya, betul. Mungkin masih banyak persoalan. Sebenarnya lalu lintas ini kan selama ini dianggap ya mungkin remeh ya, Dan ya. Tapi sangat penting karena terkait dengan keselamatan nyawa manusia, Dan ya. Betul. Sebenarnya kalau di Kabupaten Blitar sendiri gimana, Dan, kondisi lalu lintas hari ini, Dan? Baik, terima kasih atas waktunya. Kita sharing-sharing aja, Pak. Siap. Sebenarnya kalau secara umum lalu lintas di Kabupaten Blitar itu secara garis umum itu masyarakatnya sebenarnya taat akan peraturan berlalu lintas, kemudian taat akan tahu apa yang harus digunakan, apa yang harus disiapkan sebelum berkendara. Sebenarnya secara umum masyarakat Blitar itu masih relatif bagus dan relatif mau taat terhadap aturan. Namun memang lalu lintas ini banyak orang yang sering menganggap lalu lintas itu adalah bukan dalam tanda kutip, mohon maaf, faktor kecelakaan ini adalah bukan hal yang begitu dianggap masyarakat meresahkan. Namun faktanya kalau Bapak tahu, sesuai dengan hasil riset, selain beberapa penyakit kronis yang mengakibatkan orang meninggal dunia, penyakit kronis misalnya seperti jantung koroner, kemudian HIV/AIDS, kemudian ada penyakit diabetes. Nah, yang keempat ini sesuai dengan survei di Indonesia itu penyebab kematian adalah kecelakaan justru, Pak. Nah, ini yang bahkan masyarakat secara umum pun tidak mengetahui bahwa menganggap hal itu sepele, padahal itu faktor nomor 4 terbesar di Indonesia yang mengakibatkan orang kematian meninggal dunia. Ya, ini perlu kita sama-sama untuk menggali lagi, memahami lagi tentang makna ataupun peraturan-peraturan yang harusnya kita laksanakan sebelum berkendara. Karena faktor keselamatan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Bayangkan saja Bapak, seperti Bapak berangkat ke tempat kerja misalnya, atau enggak Bapak ke tempat sekolah mengantar anak sekolah, kemudian pada saat di jalan mohon maaf terjadi kecelakaan, bayangkan perasaan orang yang di rumah yang menunggu, ya kan? Nah, ini terkadang masyarakat secara umum belum mengerti dan belum bisa memahami bahwa kecelakaan ini adalah faktor nomor 4 terbesar di Indonesia yang mengakibatkan kecelakaan. Terus kira-kira kenapa, Dan ya? Kok ini kan terkait dengan psikologis, Dan ya? Kesadaran person ya, Dan? Betul. Itu kira-kira apa lagi, Dan? Itu sebenarnya Bapak ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi ataupun ikut berandil besar terhadap kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Kecelakaan itu pasti diawali oleh pelanggaran, Mas. Pasti diawali oleh pelanggaran. Terkadang masyarakat kita ini di khususnya Kota Blitar, khususnya Kabupaten Blitar, ini lebih menyepelekan gitu, Mas. Misalnya, mohon maaf, Pak, saya kan hanya ke pasar, saya nggak butuh pakai helm. Nah, ini hal-hal, ini dekat saja. Padahal dia melewati rel kereta, dia melewati jalur yang dilewati oleh truk atau kendaraan besar, ataupun kendaraan-kendaraan yang notabene-nya kecepatannya tinggi pada saat di pagi hari ataupun di sore hari. Nah, beliau memang menyampaikan, Pak, saya kan hanya sampai pasar saja, Pak, saya hanya sampai perempatan saja. Ini yang perlu kita rubah mindsetnya, Pak. Saya berharap sekali bahwa masyarakat di Kabupaten Blitar ini lebih sadar hukum secara spesifik, bahwa keselamatan itulah yang akan kita gaung-gaungkan untuk menyelamatkan nyawa terutama pengendara-pengendara yang ada di Kabupaten Blitar, Pak.
Terus ini kan kalau merubah mindset pola pikir ini kan sangat susah sekali dan Iya, sangat sulit sekali. betul. Jadi selama ini masyarakat itu kan yang urusan lalu lintas ya hanya polisi, Ya, itu. polisi lalu lintas khususnya. Tapi sebenarnya kan semua stakeholder yang ada di situ, pemerintah, Ya, betul. masyarakat sendiri, Ya. mungkin aparat desa setempat Ya, yang ya. lokasi yang black spot itu kan gitu dan ya semua Ya, betul. pihak, Dan, ya. Semua pihak tuh mempunyai andil untuk membantu menertibkan lalu lintas di jalan raya. Karena sebenarnya citra suatu negara itu, tren negara itu, bahwa negara itu berkembang apapun negara maju, itu terlihat dari bagaimana sebuah negara masyarakatnya tertib berlalu lintas. Betul, boleh kita contoh negara sebelah, misalnya pada Singapura, itu tertib sekali orang berlalu lintas. Mohon maaf, sampai meludah pun tidak berani di jalan. Iya kan? Itu saking Sampai tertibnya. seperti itu, Sampai ya. seperti itu. Di Indonesia kan belum. Nah, ini yang perlu kita sama-sama di pemangku-pemangku kepentingan pemerintah, kepolisian, mungkin kepala desa di lingkup desa, atau kepala keluarga, ayah atau ibu, orang tua di lingkup keluarga kecilnya, itu sama-sama mengingatkan anaknya. Memupuk kesadaran. Iya, memupuk kesadaran untuk itu. taat itu, Dan. Nah, ini kami juga mempunyai program, Mas, program baru, sama seperti program Bapak Dirlantas kita yang baru ini, Bapak Kombes Pol Taslim, itu menggaungkan untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk memasukkan program atau pendidikan pengetahuan awal tentang tertib berlalu lintas di kurikulum. Masukkan kurikulum. Iya, betul. Nah, ini suatu program inovasi yang luar biasa dari beliau, Bapak Dirlantas kita, Dirlantas Polda Jatim. Itu menyampaikan program ini harus masuk ke dalam kurikulumnya anak-anak sekolah. Nah, sehingga peluang untuk mengetahui bahwa tertib berlalu lintas itu penting, itu kita pupuk sejak dini. Di sekolah pun dari SD, SMP, SMA, iya betul. Kami sudah mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kabupaten betul. Nah, seluruh Jawa Timur nantinya serentak akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi tidak hanya polisi yang biasanya goes to school, tapi ini memang benar-benar masuk dalam kurikulum. Oke. Ya, jadi Ya. Berarti ini masih dalam penggodokan, proses pembahasan. Iya. Sebentar lagi mungkin akhir bulan ini sudah mulai digaungkan. Oh gitu. Ya, sudah mulai dilaksanakan. Inovasi ini bisa segera dijalankan karena mengingat pentingnya. Selama ini lalu lintas ya hanya sekilas lalu gitu, Dan ya. Iya. Oke, untuk mungkin ada kalau pemerintah dan selama ini pemerintah Kabupaten Blitar terutama gimana terkait untuk perhatian di lalu lintas? Untuk pemerintah di sini kami bekerja sama dengan baik ya Pak. Ini bersama dengan Dishub, bersama dengan dinas terkait dari pemerintahan. Sampai saat ini pun kerjasama kami masih baik. Namun memang ada suatu program nasional, itu ETLE, itu tilang elektronik. Itu sebenarnya sudah ada di hampir setiap kabupaten di Jawa Timur. Nah, di Blitar tersendiri kami saat ini masih proses pengajuan ke Pemkab, pemerintahan daerah di Kabupaten Blitar. Semoga harapan kami kepada pemerintah menganggarkan ini sehingga tahun depan minimal ada beberapa titik yang sudah berisi Incar ini dan ETLE. Sebenarnya seberapa efektif sih dan penerapan ETLE? Itu sangat luar biasa efektif itu, Mas. Pada saat pertama kali dulu launching itu bahkan sehari pun itu dalam konteks mobil ya, mobile Incar. Nah, ini dalam konteks mobil saja itu sehari bisa 1.000 pelanggar, Mas. 1.000. Nah, ini program ini kan untuk mengurangi interaksi yang dilaksanakan oleh petugas dengan masyarakat. Ya, tatap muka udah nggak ada karena semua sudah terhandle oleh sistem, semua sudah di-capture oleh sistem, dan semua sudah terdata dan terinput dalam misalnya ada pelanggaran di suatu sistem itu akan terinput. Nopolnya, kemudian face recognition-nya, kemudian bentuk motor dan orang yang mengendarai pun kita tahu dan ada videonya. Sehingga tidak ada waktu lagi debat antara petugas dengan masyarakat.
Nah, tidak ada lagi istilah Pak saya titip, tidak ada lagi. Karena lebih semua transparan akhirnya. Iya, lebih transparan, dan saya mengharapkan hal itu segera direalisasikan oleh pihak pemerintah agar Kabupaten Blitar ini bisa menjadi contoh di kabupaten-kabupaten lain sehingga kita bisa terapkan dengan baik di sini. Siap. Terus kemudian terkait infrastruktur, mungkin ini mungkin di Sub ya dan ya, penerangan jalan. Kalau kondisinya sekarang kayaknya mungkin gimana, dan daerah-daerah Blitar perbatasan itu kadang penerangan jalan itu kadang kurang, dan gimana? Ya, betul, itu memang salah satu faktor yang memang mengakibatkan banyak kejadian laka, Pak. Selain palang pintu kereta, terdapat juga penerangan jalan umum yang memang belum masuk, terutama di jalur-jalur yang memang menjadi black spot ya. Itu banyak, seperti di Kesamben, kemudian jalur-jalur sawah maupun jalur-jalur desa, itu memang banyak yang belum terdapat lampu menerangan jalan umum. Nah, ini harapan saya sih memang dari pemerintah juga berkenan untuk melaksanakan survei ke lokasi sehingga sama-sama bertanggung jawab bahwa kepentingan untuk keselamatan berkendara inilah kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kepolisian lalu lintas saja. Siap. Dan pihak Lantas Polres Blitar terus melakukan sosialisasi terkait lalu lintas ini, dan ya. Iya, betul. Betul. Ya. Terus terutama yang mungkin kita tahu di daerah-daerah pedesaan karena ini dekat dan jadi nggak perlu pakai helm, itu gimana? Ya, inilah dinamika yang kita alami polisi lalu lintas, khususnya anggota kami di lapangan. Terkadang terkendala dengan hati nurani ya. Sebenarnya niat kita memang baik sekali, misalnya Pak tolong pakai helm lah Pak, tolong minimal pakai helm lah untuk jaga nih, mohon maaf kepalanya jenengan, untuk keselamatan di jalan. Banyak loh Pak kejadian ini 4 bulan terakhir ini, kecelakaan bahkan terjadi di Kabupaten Blitar ini, bahkan di jalan-jalan desa Pak. Jalan-jalan desa yang menganggap bahwa polisi tidak ada, kita mulai. Nah, begitu nanti malam penerangan jalan umumnya nggak ada, akhirnya laka, mohon maaf, adu kepala, adu moncong, kemudian dua-duanya meninggal sama-sama dunia. Motor dan? Ya, sama-sama motor, sama-sama ngebut di jalan desa, dan terjadi kecelakaan dan meninggal dunia langsung di tempat. Dan data laka itu hampir 70% motor dan ya? Hampir 70% motor. Hampir. Ya, hampir. Di lain sisi motor itu ya untuk kelas menengah ke bawah, itu motor merupakan kebutuhan yang sangat luar biasa, tapi ya gimana dan untuk memang salah satu penyebab atau faktor yang mengakibatkan kecelakaan selain faktor human error, kemudian selain faktor infrastruktur jalan, ada juga faktor kendaraan memang. Kendaraan yang paling besar itu angkanya adalah roda 2. Motor. Ya, motor, karena pada saat berkendara ini terkadang kita lupa, motor itu kan ya mohon maaf, mungkin yang bawa ibu-ibu itu kan mungkin ibu-ibu tidak berpengalaman dalam hal bengkel ya, karena pada saat mau mengendarai kendaraannya sangat jarang sekali loh kita ngecek rem, iya kan, ngecek kemudian ngecek olinya, kondisi kendaraannya, remnya vakemnya apakah masih bagus, asal ngegas, ya itu enggak, ya pakai saja. Nah, ini kadang faktor penyebab, Pak. Banyak nih yang menyampaikan ke saya, kan saya pernah mengumpulkan forum korban-korban kecelakaan. Nah, ini saya sampaikan, Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang menyampaikan, ibu-ibu itu kemudian menyampaikan, kadang Pak, saya itu sudah ngerem tapi nggak mau. Nah, ini kan faktor X yang tidak mengecek kendaraannya gitu, kelupaan ataupun kelalaian dari orangnya sendiri. Padahal beliau merasa sudah membawa motor dengan baik, namun ya kita tidak tahu ya siapa yang mengharapkan kecelakaan itu terjadi. Cuman ya kenapa tidak pakai helm, akhirnya begitu terjadi kecelakaan atau menimpa keluarganya saja baru paham. Sekarang baru ada, mohon maaf ya, misalnya ada saudaranya yang kecelakaan baru sekarang sadar, Pak, saya harus pakai helm Pak, baru merasakan kehilangan
Nah itu saya mengharapkan kepada masyarakat luas di Kabupaten Blitar, tolonglah jangan sampai kejadian dulu baru sadar akan tertibnya berlalu Karena lintas. selama ini kejadian dulu Baru sadar, sadarnya, nggih Pak, aduh saya minta maaf. Apalagi anak satu-satunya sampai meninggal, saya kasihan lah sama beliaunya, anak satu-satunya sampai meninggal dunia gara-gara ikut balap liar. Ini kan hal yang seharusnya orang tua juga lebih intens memberitahu kepada anaknya. Nggih. Terkait dan kemudian pelajar bawa kendaraan. Ya, ya. Dan kadang dipakai kebut-kebutan, itu gimana? Ya, ini makanya program dari Bapak Dirlantas Kombes Pol Taslim, ini kan beliau membuat program harus memasukkan kurikulum lalu lintas ini ke dinas pendidikan dan diikuti pelajar. Dan jadi pelajar nanti mulai dari SMP, SMA itu nanti sudah mulai belajar. Oh Pak, ternyata lalu lintas itu begini. Oh ternyata tertib aturan itu begini. Sehingga harapannya dengan kita membekali, minimal kalau misalnya orang tuanya sibuk lah, kita katakan orang tua sibuk, tidak bisa memberikan pengetahuan tentang lalu lintas atau berkendara yang baik kepada anaknya, minimal di sekolah ada. Nah ini program yang luar biasa, semoga ini menjadi awal langkah positif kita untuk menjaga generasi-generasi kita ke depan ini. Semoga lebih tahu tentang pentingnya berlalu lintas. Karena memang orang menyepelekan, orang kadang menyepelekan Mas, kadang padahal lalu lintas ini kecelakaan itu nomor 4 terbesar, terbesar penyebab kematian di Indonesia. Selain penyakit-penyakit. Iya, selain diabetes yang saya sampaikan, kan. selain penyakit kronis yang tadi saya sampaikan, nomor 4 loh terbesar. Jadi bukan karena penyakit orang Indonesia itu meninggal, karena kecelakaan. Siap. Betul, Mbak, ini perlu kita. Berapa survei dunia, Indonesia termasuk tinggi. Paling tinggi, ya? Iya paling tinggi. Betul, ya, paling tinggi. Siap. Oke, pemirsa, sekali lagi selamat Hari Jadi Lalu Lintas. Terima kasih. Terima kasih. Tahun 2022, semoga Satlantas Polres Blitar semakin inovasi. Amin. Proses penyadaran kepada masyarakat semakin diintensifkan lagi. Oke, pemirsa Radar TV, sekian. Terima kasih.